幸与你一战，恐怕足以匹敌不降。虽然他限制了我的新对话，原来他才会变得如此狂躁吧？1000纪元，那就是2000多万年，或许就能早日突破不朽。但我一定会将他救走，解开密阵的能力，不然。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-160. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hong telah berhasil melewati ujian untuk bisa mendapatkan Jijing sebagai kekasihnya, dan juga setelah itu Lo Feng berpisah dengan Hong karena Hong telah mendaftarkan diri ke pasukan elit dari Battle X Colosseum. Dan Lo Feng juga kemarin mendapatkan misi baru oleh Masa 9 Pedang untuk pergi ke Pulau Mengambang menenangkan para ras dari Tanduk Emas yang berada di sana, karena ras Tanduk Emas yang berada di sana melakukan pemberontakan kepada ras manusia. Lo Feng menerima misi tersebut dan Lo Feng pun di sana bertemu dengan perwakilan dari ras Tanduk Emas bernama Terabacho. Yang singkatnya, setelah Lo Feng sampai di tempat perkuatan dari ras Tanduk Emas, di sana Lo Feng disambut tidak ramah oleh para penduduk dari suku ras Tanduk Emas yang membenci ras manusia. Yang di sana juga Lo Feng melihat adanya monster penghancur yang ternyata telah dikurung di tempat dari Pulau Mengambang ini oleh pemimpin mereka dulu. Dan Lo Feng tertarik untuk mendapatkan sedikit pengalaman dari monster tersebut karena bulu dari monster tersebut mengandung dari kekuatan waktu. Dan juga setelah itu Lo Feng bertemu dengan seorang Master Kabu, tetapi tak lama kemudian adanya seseorang yang menantang Lo Feng kembali untuk bertarung, dan Lo Feng menerima tantangan pertarungan tersebut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan pertarungan Lo Feng melawan Bai Cheng yang akan dimulai. Yang dalam pertarungan ini mereka berdua memasuki arena pertempuran, yang di sana Terabacho merasa tertarik dengan pertarungan ini karena ia akan melihat bagaimana Lo Feng menggunakan harta Yansen-nya menghadapi Bai Cheng, karena harta dari Yansen-nya Lo Feng sendiri merupakan senjata yang dibuat oleh suku dari ras Tanduk Emas mereka. Yang lalu pun pertarungan Lo Feng melawan Bai Cheng dimulai, yang dalam pertarungan tersebut mereka berdua langsung menggunakan transformasi dari perubahan bentuk ke-6 senjata mereka masing-masing, yaitu hujan pedang. Yang seketika pun mereka berdua saling beradu kekuatan hujan pedang tersebut. Yang dalam peraduan hujan pedang itu Lo Feng sayangnya mengalami kesulitan karena kekuatan dari hujan pedangnya Bai Cheng lebih kuat daripada Lo Feng. Selanjutnya mereka berdua juga beradu dengan merubah bentuk harta Yansen mereka menjadi sebuah pedang besar, dan lalu mereka berdua saling beradu serangan jarak dekat. Yang dalam peraduan serangan tersebut juga Lo Feng mengalami kesulitan karena serangan dari Bai Cheng yang mampu membuat harta Yansen-nya Lo Feng mengalami keretakan, yang artinya perubahan dari bentuk pedang besar milik Bai Cheng lebih kuat daripada Lo Feng. Dan kemudian pun Lo Feng bersama dengan Bai Cheng, mereka berdua melakukan serangan terkuat mereka, yaitu dengan mereka berdua yang saling beradu kekuatan pedang mereka. Yang dalam peraduan pedang tersebut Lo Feng merasakan kekuatan Bai Cheng lebih tinggi daripada dirinya, tetapi Lo Feng masih memiliki cara lain untuk bisa mengungguli Bai Cheng, yang dimana Lo Feng menggunakan tubuh Tanduk Emas untuk memperkuat harta Yansen-nya, yang juga secara bersamaan Lo Feng menggunakan tubuh klan Mosha yang memiliki kekuatan dari prajurit darah untuk semakin meningkatkan serangan Lo Feng.
Yang gabungan dari kekuatan ini pun membuat Lo Feng mampu memenangkan peraduan melawan Bai Chen, membuat Bai Chen pun terpental. Yang setelah itu pun Bai Chen berada di ancaman dari pedangnya Lo Feng, tetapi setelah itu Lo Feng mengacungkan tangannya kepada Bai Chen untuk menjadi teman, karena tujuan Lo Feng di sini bukan mencari musuh melainkan mencari teman. Bai Chen yang mendengar itu terharu dan ia pun menerima jaka Lo Feng untuk menjadi temannya. Yang lalu pun Bai Chen mengangkat tangan Lo Feng sambil memberikan sorakan kepada Lo Feng yang diikuti bersama dengan seluruh anggota dari ras tanduk emas lainnya, yang artinya di sini keberadaan Lo Feng telah diterima oleh para ras suku tanduk emas. Kemudian pun Lo Feng bersama dengan Tera Bucin dan juga Dylan, mereka akan pergi ke tempat dari monster penghancur. Di sana juga Dylan memberitahu kepada Lo Feng bahwasannya nantinya Lo Feng diperbolehkan untuk bertemu dengan Tuan Yuan Luo. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka mendengar suara monster penghancur yang memiliki aungan keras membuat mereka sama-sama tertekan. Bai Chen yang mendengar aungan monster tersebut merasakan kalau monster penghancur ini semakin marah dan juga emosinya semakin tidak terkontrol. Yang di sini pun Bai Chen memperingatkan kepada Lo Feng bahwasannya ras suku mereka tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan Lo Feng. Di saat Lo Feng yang ingin melihat monster penghancur ini, Lo Feng menjawab kalau ia tidak akan meminta pertanggungjawaban apapun dari mereka. Semuanya murni tanggung jawab Lo Feng atas menemui monster penghancur ini. Singkat cerita, Lo Feng pun telah sampai di tempat dari monster penghancur, yang di sana monster penghancur langsung marah kepada Lo Feng dengan ia menggunakan kekuatan waktunya menghentikan pergerakan di sana. 恐怕足以匹敌不。虽然它限制了我的新对话。 Tetapi di sini Lo Feng untungnya memiliki kesadaran dari tanduk emas, membuat Lo Feng tetap bisa berkomunikasi dengan monster penghancur tersebut menggunakan kesadaran dari tanduk emas. Yang di sini terjadi peraduan antara kesadaran tanduk emasnya Lo Feng dan juga monster penghancur. Monster penghancur juga cukup kaget dengan Lo Feng yang dapat memasuki kesadarannya menggunakan kekuatan dari tanduk emas. Dan di sana juga Lo Feng berkomunikasi dengan monster penghancur bahwasanya monster penghancur akan bisa terbebas dari kurungan ini jika ia mampu untuk menembus ranah dari rem immortal. Jika sang monster penghancur memang ingin terbebas dari tempat ini. 1000纪元，那就是2000多万年，或许就能早日突破不朽。但我一定会将他救走，解开密阵的能力，不然。 Lo Feng bisa mengajarinya dengan cara menggunakan metode penenangan pikiran. Tetapi monster penghancur menjawab dengan marah bahwasanya ia tidak percaya dengan siapapun karena ia yakin dirinya dikurung di tempat ini untuk seumur hidupnya dan dirinya ingin terbebas dengan caranya sendiri dan menuntut balas dendam kepada mereka. Dan setelah itu pun monster penghancur menghentikan kekuatannya membuat Lo Feng bisa bergerak. Tetapi di sini monster penghancur tidak terlalu marah kepada Lo Feng karena menganggap mereka ini sama-sama sejenis, yaitu monster luar angkasa, yaitu Lo Feng yang memiliki wujud dari tanduk emas. Yang di sini juga membuat monster penghancur merasa cukup senang karena bisa berkomunikasi dengan sejenisnya. Tetapi di sana Lo Feng ingin meminta satu permintaan dari monster penghancur, yaitu meminta salah satu bulunya. Dan kemudian pun Lo Feng keluar dari sana bertemu dengan Dylan dan juga Bai Chen. Di sana Bai Chen bertanya kepada Lo Feng apakah Lo Feng telah berhasil mendapatkan apa yang ia mau. Lo Feng menunjukkan bulu dari monster penghancur tersebut membuat orang-orang di sana merasa lega karena Lo Feng telah mendapatkan apa yang ia mau. Tetapi di sini Lo Feng justru mulai berpikir mengenai suku dari ras tanduk emas yang cukup ironis karena mereka yang berada di bawah naungan dari ras manusia, tetapi ras tanduk emas ini juga memiliki naungan mereka sendiri, yaitu monster penghancur ini. Jadi bisa dibilang ras tanduk emas dan juga ras manusia memiliki hal yang sama. Dan setelah itu pun Lo Feng meminta kepada Bai Chen untuk mengantarkan dirinya ke tempat dari para penetua. Singkatnya Lo Feng pun telah bertemu dengan ketua tertinggi dari ras suku tanduk emas, yaitu Yuan Luo. Yang di sini Yuan Luo juga telah membaca catatan yang telah dijanjikan oleh ras manusia mengenai kerjasama di antara mereka berdua. Dan di sini Tuan Yuan Luo tertarik dengan perjanjian ini karena cukup menguntungkan bagi ras tanduk emas mereka. Tetapi Yuan Luo tetap tidak bisa memastikan bahwasanya persyaratan ini akan terus berlangsung turun-menurun dari generasi mereka, yang ditakutnya nantinya generasi dari ras
ras tanduk emas akan ditindas oleh ras manusia lagi. Lo Feng pun mencoba untuk menenangkan kepada Yuan bahwasanya ras manusia tidak akan lagi menindas ras tanduk emas. Tetapi di sini Yuan justru tidak percaya dengan mengatakan kalau ras manusia itu terlalu banyak berbicara dan omongannya tidak bisa dipercaya. Setelah itu pun Yuan melemparkan tablet perjanjian mereka kepada Lo Feng seolah menolak perjanjian tersebut. Lo Feng di sana justru berani untuk mengungkit masalah dari monster penghancur yang dimana monster penghancur katanya telah terjebak di dalam pengurungan mereka selama 2000 tahun yang katanya ia akan bisa terbebas dari kurungan tersebut jika ia bisa menerobos karena rem immortal. Tetapi Lo Feng sadar janji itu hanyalah janji palsu karena Lo Feng mengetahui ketua Yuan memang sengaja membuat janji itu karena ia tahu bahwasanya monster penghancur tidak akan bisa untuk menepatinya. Jadi sama saja ras tanduk emas omongannya tidak bisa dipercaya. Ketua Yuan yang mendengar itu tak disangka ia justru tertawa dan ia merasa puas dengan perkata Lo Feng karena Lo Feng yang mengatakannya secara belak-belakan. Ketua Yuan juga menenangkan kepada Lo Feng bahwasanya ras manusia dan juga ras tanduk emas mereka tidak akan bermusuhan, tetapi permasalahannya di sini para suku mereka itu sudah keras kepala. Sudah sulit sekali untuk bisa menenangkan amukan massa yang sudah tidak percaya dengan ras manusia. Lo Feng yang mendengar itu sadar bahwasanya hal ini kemungkinan besar adanya orang dalam yang memang sengaja menghasut untuk menyebarkan kebencian dari ras suku tanduk emas kepada ras manusia, dan di sana ketua Yuan membenarkan hal tersebut. Memang banyak desas-desus adu domba untuk mengadu ras manusia dan juga ras tanduk emas agar saling membenci satu sama lain. Lo Feng yang melihat ketua Yuan ini menyadari kalau ketua Yuan ini memang tidak memiliki niatan untuk bermusuhan dengan ras manusia, tetapi karena para bawahannya yang memang sudah keras kepala dan juga dipenuhi rasa kebencian membuat ketua Yuan juga kewalahan untuk bisa menenangi para warganya. Lo Feng pun bertanya kepada ketua Yuan apakah ada hal lain yang mungkin dapat ia lakukan untuk membantu ras tanduk emas. Ketua Yuan menjawab dengan sangat bahwasanya ada, yang dimana Lo Feng harus menunjukkan kekuatannya bahwasanya ia sangat mendominasi. Seperti sebelumnya waktu Lo Feng bertarung melawan Bai Chang dan Lo Feng bisa mengalahkan Bai Chang, adanya beberapa dari ras suku tanduk emas mereka mulai percaya kepada ras manusia dan juga pihak pemberontakan dari ras suku tanduk emas juga mulai mereda. Tetapi hal itu masih belum menyeluruh kepada seluruh masyarakat dari ras tanduk emas mereka, dan ketua Yuan memberitahu adanya satu cara yang dapat mengambil kepercayaan dari para penduduk ras suku tanduk emas, yaitu dengan Lo Feng yang bisa mempelajari artefak kuno mereka, yang dimana artefak ini sama seperti artefak yang berada di Primal Chaos. Yang ketua Yuan juga menjelaskan bahwasanya para penduduk mereka telah mencoba untuk mempelajarinya, tetapi banyak dari mereka hanya bisa berada di setengah perjalanan saja, belum bisa secara sepenuhnya memahami artefak kuno ini, dan Lo Feng diminta untuk bisa memahaminya secara menyeluruh, yang nantinya Lo Feng kemungkinan besar akan mendapatkan kepercayaan dari para ras suku tanduk emas ini. Singkatnya Lo Feng pun memasuki tempat dari artefak kuno mereka, yang di sana juga Babata memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya ini juga merupakan kesempatan menguntungkan bagi Lo Feng karena harta ini merupakan harta yang berharga dapat memberikan peningkatan kepada Lo Feng. 都是金角族的顶尖天才。大族群参呕心沥血，将秘兵招式更为精深。由西罗，即便是参悟混沌杯时，我就仿佛陷入无尽的恐惧中。Lo Feng telah sampai di tempat dari artefak kuno tersebut, yang seketika Lo Feng mendapatkan tekanan dari artefak kuno itu. Bahkan tekanan ini lebih kuat daripada artefak dari Primal Chaos yang dulunya pernah ia coba. Lalu Lo Feng pun mencoba untuk mempelajari artefak tersebut, yang di sana Lo Feng langsung mendapatkan serangan balik dari artefak tersebut. Tetapi pada akhirnya Lo Feng bisa menenangkan dirinya dan secara perlahan mulai bisa memahami artefak kuno itu. 无需用意念抵抗恐惧，而是我成长的原动力。或许西罗。 Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Soul Eater episode ke-160 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!
幸与你一战。